Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam berkat setia melayani sampai akhir hidup kita. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau melayakkan kami boleh terlibat dalam pekerjaan-Mu. Karuniakanlah kepada kami kesetiaan untuk melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia bagi kita. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Kita baca ayat 10 sampai ayat 12 yang berkata demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, di masa masih terpaparnya COVID-19 dengan segala dampak yang terjadi, ujian berat dialami oleh setiap orang percaya yang punya komitmen untuk hidup setia dalam pelayanan. Betapa tidak, dalam segala aspek kehidupan harus menghadapi berbagai bentuk kesulitan. Juga harus mampu menghadirkan diri secara baru, karena mau tidak mau harus mengikuti tatanan hidup kenormalan baru. Tetap beraktivitas seperti sebelum COVID-19 merebak, tetapi dengan model, dengan pola, dengan pendekatan baru. Apakah kita akan mampu tetap setia dalam merespon dan melaksanakan panggilan Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaannya? Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, ayat firman Tuhan yang kita baca menyebutkan beberapa nama, antara lain Demas. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Demas ini. Hanya dijelaskan oleh Paulus bahwa Demas adalah sebagai teman sekerjanya dalam pemberitaan Injil. Seperti yang tercatat dalam Filemon 1 ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Namun pada saat tertentu, pada titik tertentu, pada situasi dan kondisi tertentu, Demas memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya dan memilih mencintai dunia ini. Paulus tidak menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Paulus hanya menuliskan bahwa Demas telah meninggalkan Paulus dan teman-temannya bukan karena Demas hendak melayani di tempat yang lain, tetapi benar-benar memilih kehidupan secara duniawi.
Tentang dunia, Paulus menasihatkan jemaat Korintus sebagai berikut. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat 1 berkata seperti itu. Apakah Demas termasuk orang percaya, pelayan Tuhan, yang belum dewasa dalam Kristus? Boleh jadi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam berkat kasih Allah, menjelang akhir hidupnya, Paulus menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Kondisi kesehatannya mulai menurun, mulai memburuk. Beberapa rekan pelayanannya selain Demas meninggalkannya seperti Kreskes, Titus, dan Tikhikus. Mereka harus mengurusi, merawat, dan mendampingi jemaat-jemaat yang lainnya. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah, kok Demas pergi memilih dunia ini? Apa artinya Demas sudah tidak sebagai pelayan, yaitu melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, seperti teman-teman lainnya? Puji Tuhan, semangat Paulus memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus tetap berkobar-kobar, tetap semangat. Beragam kesulitan, tantangan, aniaya, bahkan tempat penjara tidak dapat menghentikannya untuk memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, surat 2 Timotius 4 ini adalah merupakan penutup suratnya kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Paulus begitu mengharapkan kedatangan dari Timotius dengan membawa Markus serta beberapa perlengkapan lainnya. Ayat 11 dan ayat 13 berkata seperti itu. Jika kita membaca sejarah gereja, Paulus dicatat sebagai pengikut Tuhan Yesus dengan setia sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, patut kita renungkan bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Berbicara masalah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tidak cukup dilakukan dalam 1 hari, 2 hari, lalu selesai. Tetapi harus dilakukan setiap saat, setiap hari, bahkan di sepanjang hidup kita. Walaupun dengan berbagai tantangan, masalah, bahkan godaan dunia ini. Tuhan Yesus memberikan kunci agar kita tetap setia, tetap punya komitmen menjadi muridnya, menjadi pelayannya, menjadi pengikutnya. Ialah bersedia dan harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24 berkata demikian. Mari setia di dalam Tuhan Yesus
sampai akhir hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekuatan-Mu, agar kami mampu hidup setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.